Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zakia. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bisa ketemu lagi nih. Maaf, waktu kemarin kan belum bisa pertemuan. Mumpung di sini kita ketemu, mari kita sama-sama meluangkan waktu ya. Ya, Bu, baik, Bu. Ya, coba apa sih tujuan kita pertemuan ini? Iya, Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke jenengan berhubung dengan beberapa aduan yang disampaikan oleh beberapa murid saya ke saya, Bu. Nah, pada kesempatan itu, apa yang membuat Ibu ingin disampaikan kepada saya? Iya, Apa saja? Ya. saya kan sebenarnya masih ini ya karena berhubungan dengan teman sekerja saya yang kebetulan ini aduan dari anak-anak ini kan tentang teman saya. Jadi ada rasa pekewuh gitu loh, Bu. Saya sama teman saya mau negur langsung itu ndak enak, ndak saya tegur ini saya sudah diadui sama siswa itu loh, Bu, sebenarnya Hmm, yang ingin saya sampaikan. terus rencana Ibu untuk mencapai itu bagaimana? Ya, sebenarnya sih saya sudah ini Bu ya, sudah melakukan beberapa langkah sebenarnya. Saya pertama itu kan ini dulu mencari apa istilahnya, apa yang disampaikan oleh anak saya itu benar apa tidak, apa itu cuma perasaannya saja atau memang kejadian seperti itu. Jadi saya ini masih sudah mencari informasi sih ke beberapa temannya. Ternyata memang tidak satu siswa Bu yang merasa seperti itu. Ada juga beberapa siswa dan untuk meyakinkan apa yang disampaikan murid saya itu benar, saya langsung ke BK karena BK itu kan tempat anak-anak untuk konsultasi ya. Ternyata di ruang BK, di guru BK-nya ternyata juga ada beberapa pengaduan seperti yang diadukan oleh murid saya kepada saya, Bu. Ya. Nah, tadi Ibu Jogia kan sudah mengetahui kalau ada anak yang sudah wakil ke BK dan ke Ibu lah. Sekarang strategi Ibu apa untuk mengatasi seperti Iya, itu? yang pertama pastinya saya ini Hmm, dulu berbicara tentang yang guru BK itu kan sudah biasa menangani kasus-kasus Bu ya. ya. Pastinya saya konsultasi, Hmm, konsultasi untuk mencari jalan keluar yang mungkin nanti apa namanya dipanggil secara khusus orang itu atau bagaimana itu nanti kan saya konsultasikan sama guru BK. Lah maunya saya itu nanti kan biar tahu kejelasan loh apa memang itu kesengajaan atau ketidaksengajaan atau memang ada ada unsur-unsur apa Bu ya pelecehan atau apa gitu kan. Jadi saya perlu ini mengklarifikasi tentang itu. Jadi biar semuanya itu clear gitu loh anak-anak juga nanti dapat jawaban kenapa selama ini dapat perlakuan seperti itu. Kadang-kadang kan ini guru itu kan saking akrabnya sama siswa itu kayak sudah dianggap anaknya sendiri, tapi iya. ternyata anaknya itu karena sudah dewasa mungkin ini apa namanya tanggapannya lain. Jadi seperti itu. Terus Bu, kita kita langsung aja dah. Iya, Iya, langsung gitu. ya, Terus ayo kita kapan Ibu langsung. mulai jangka waktunya? Mulai dimulai Iya, itu. saya sebenarnya sudah mulai Bu, tapi ini belum selesai sih. Kita masih belum tahap ketemuan sama guru yang bersangkutan, masih konsultasi sama BK. Jadi Oh, seperti itu. gitu ya. Terus kira-kira siapa yang Ibu ingin membantu Ibu itu yang dapat membantu Ibu siapa Iya, kira-kira? ya nantinya pasti kalau kalau sudah ini, kalau misalnya sama guru BK ini sudah terselesaikan, ya saya sudah selesai Bu ya. Yang penting saya ini dapat klarifikasi dari anak dan dari guru yang bersangkutan. Nanti mungkin bisa kita pertemukan sehingga anaknya tidak salah paham, gurunya juga tidak merasa melakukan suatu kesalahan. Jadi ada klarifikasi seperti itu. Kalau memang nanti
tidak ada jalan keluar, ya saya akan melibatkan atau ini menyampaikan ke kepala sekolah sebagai penanggung jawab, Bu, maksudnya Bu, penanggung jawab sekolahnya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Zakia sudah punya suatu rencana yang sudah bagus terhadap anak didik Ibu ya. Sekarang bagaimana tindak lanjutnya nanti Ibu sebagai Ibu nanti tindak lanjut ke depan sebagai Iya, anak tindak lanjut ke depan ya ini kalau misalnya memang sudah ada pengakuan dari guru yang bersangkutan, ya mungkin lebih kita ingatkan saja Bu ya agar lebih berhati-hati karena kita kan berhubungan sama anak yang sudah tidak kecil lagi. Jadi seperti itu. Kemudian ke ya. anak-anak juga seperti itu. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang ngalem atau terlalu ngalem. Jadi ada batasan-batasan lah gimana dia harus bersikap kepada gurunya, lebih-lebih kepada guru laki-laki, bagi ke murid perempuan kepada guru laki-laki yang memang sudah sama-sama dewasa. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Zakia. Terus Bu Zakia ya, sangat bagus sekali bisa membantu anak didiknya, juga bisa membantu kepada teman sejawatnya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana nggih. Kita mulai lagi kan latihan sekarang. Ya, itu latihan. Ya Bu, kita sekarang yang biar jadi satu nanti tinggal satu. Bu Zakia, suara saya bisa didengar tak? Bisa kok Bu, jelas Bu. Serak-serak. Tak apa-apa, jelas kok Bu, nggih jelas. Ya. Sudah, sekarang kita masuk ke ini Bu ya. Sekedar gimana pertanyaannya tadi? Apa istilahnya nyambung Bu? Nyambung kok. Iya, nyambung. Jenengan sudah pas cocok ya. Iya. Saya bisa belajar dari jenengan nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab ya. Ya belajar gitu. Kalian membaca titik-titik. Nggih. Nggih, betul. Sama nanti ini Bu ya, ngisi refleksi diri ya. Saya belum download yang itu Bu. Saya sudah ngeprint Bu, nanti bisa ini. Nanti dengan kirim nggih. Iya, nanti kalau misalnya ini nggih. Sudah Bu, kita nyoba Bu. Ayo, mulai ya. Ya. Jenengan jadi coach-nya ya. Jadi ini saya yang sang bertamu ke jenengan dulu ya. Nggih. Assalamualaikum Bu Sis. Waalaikumsalam Bu Zakia. Selamat maaf Bu ya, mengganggu waktunya. Boleh saya ini masuk Bu ya? Oh silakan, enggak apa-apa. Maaf ya, kemarin waktu janjian baru ketemu hari ini ya. Iya Bu, karena memang kita kan memang sama-sama disibukkan sama urusan sekolah Bu ya. Iya. Banyak kegiatan. Iya. Moga-moga. Apa tujuan pertemuan hari ini Ibu? Iya. Ada sesuatu ya yang disampaikan. Iya Bu, betul Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya kan ingin menyampaikan sesuatu ke Bu Sis. Gini Bu, saya ini beberapa hari yang lalu pas saya ada di kelas, kebetulan saya kan wali kelasnya. Mungkin karena saya wali kelasnya, jadi ada satu anak perempuan itu menyampaikan ke saya. Jadi begini, Bu, saya ini loh tidak nyaman Bu sama perlakuan dari Pak, saya sebut Pak A gitu aja Bu ya. Iya, saya ini kurang nyaman Bu dengan perlakuan Pak A. Ya apa Bu ya, itu kasusnya kan dipegangi punggungnya tak apa gitu loh Bu. Terus setelah itu ini gimana Bu, saya ini kurang nyaman dengan tindakannya Pak A itu. Jadi itu Bu, jadi kayak anak-anak itu merasa tidak nyaman gitu loh dengan perlakuan seorang guru laki-laki gitu, karena menurut mereka itu sudah mengganggu kenyamanannya seperti itu Bu sih. Betul. Jadi anak-anak sudah istilahnya matul gitu ya Kak Ibu. Betul Bu, iya. Ya, terus untuk masalah ini apakah ada guru yang tahu Ibu?
Iya, gini untuk apa? Setelah itu kan saya kan nggak menelan mentah-mentah pengakuannya Iya, anak tersebut. Saya kan juga harus apa Bu ya? eh, Mencari sumber lain atau iya, apa namanya? Mencari kebenaran dari anak ini apa benar-benar seperti itu yang terjadi atau hanya hanya perasaannya saja atau mungkin hanya apa namanya anak-anak Bu ya. Apa karena ngalem saja terhadap saya, kepingin wadul-wadul gitu. Jadi saya melakukan klarifikasi lah Bu istilahnya tanya ke beberapa guru. Ternyata memang apa namanya eh, ada yang sama juga anak mengadukan ke gurunya seperti itu. Jadi itu hmm, Bu, saya sudah ini apa sudah tanya ke beberapa teman barangkali ada yang sama gitu loh yang melaporkan ke gurunya tentang si Pak A itu ternyata ada seperti itu Bu. terus bagaimana Ibu? Apakah ada yang menghalangi dengan Ibu yang ketahui masalah ini? Apa ada yang menghalangi? Ini Bu untuk apa Bagaimana? untuk kelanjutan dari Ada klarifikasi itu hambatan? kan iya. Ya. Untuk kelanjutan dari klarifikasi itu kan tadi saya ke sumbernya, Bu. Ya maksud Hmm, saya ke ya. sumbernya itu ke BK. BK Oh itu kan iya ya. biasanya ini apa namanya, tempat anak-anak untuk menyampaikan apa, permasalahannya dan ternyata menurut guru BK itu memang ada, tidak hanya siswa saya tadi itu, siswi saya itu, tapi ada juga pengaduan dari beberapa Ya. anak sebelumnya, bahkan anak-anak yang sudah lulus itu juga sudah pernah, Bu. Tapi Hmm, masih belum dapat tindakan begitu loh, Bu. iya. Ya, Nah, karena kan ya Ibu tahu sendiri kan kalau sama teman itu kan serba bekewuh begitu, Bu. iya ya. Betul. Nggih, Nah, begitu. setelah Ibu mengetahui hal seperti ini, terus rencana apa yang Ibu lakukan bersedia? Iya, kalau rencana saya sih ini ingin ini Bu ya, biar masalahnya ini kelar, tidak kalau di yang disampaikan oleh guru BK itu kan sebenarnya yang sudah lulus itu juga sudah pernah, tapi belum ada tindakan. Nah, saya ini Hmm, maunya ada tindakan begitu loh Bu. oh, iya. Jadi menurut apa namanya, menurut beberapa dari guru BK itu ya ini mau mengingatkan seperti itu. Kalau kalau saya pribadi itu memang belum ini Bu, belum belum apa istilahnya, belum berani begitu loh untuk menegur. Hmm, Kalau kalau ada teman yang lebih senior, saya kan ke guru BK di situ kan ada apa namanya guru yang sudah senior, mungkin bisa bisa ah, ini istilahnya mempertemukan atau apa istilahnya biar masalah ini clear gitu loh Bu. Jadi anak itu juga tidak merasa mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan gurunya itu menyadari bahwa selama ini tindakannya itu membuat beberapa siswi itu tidak nyaman seperti itu. itu rencana Ibu ya. Nah, Iya. kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal seperti itu? Iya, kalau rencananya sih sudah Bu, untuk saya ke BK menyampaikan itu sudah. Untuk memanggilnya itu yang belum. Tapi di Hmm, sini kan saya menginginkan ini, apa namanya, gurunya itu didatangkan dulu, kemudian kayak semacam klarifikasi gitu loh Bu. oh iya, iya. Ya, mungkin dengan bantuan teman BK itu kan sudah biasa menangani kasus ya Bu. Mungkin Hmm, kalau saya kan belum tahu caranya, mungkin malah membuat orang tersebut kurang nyaman atau membuat guru tersebut itu merasa apa istilahnya ya, merasa dituduh atau apa. Jadi saya minta tolong BK karena BK kan sudah biasa menangani. Tapi nanti apa namanya, saya belum ini Bu, belum masuk dulu. Saya cuma hmm, ini saja apa biar dapat klarifikasi. Kalau sudah klarifikasi dah saya baru Bu nanti ingin dipertemukan begitu loh biar saya ini tahu apa memang ada ketidaksengajaan atau memang guru itu memang sifatnya seperti itu. Nah, mungkin di situ nanti apa namanya bisa ketemu gitu loh Bu antara
antara guru, perlakuan guru itu sama muridnya, biar muridnya itu tidak merasa Iya. diperlakukan tidak nyaman dan gurunya itu menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan itu membuat siswanya tidak nyaman. Jadi seperti itu. Oh iya, berarti saling dipertemukan gitu ya istilahnya Nah, iya masing-masing betul. Nggih. masing-masing pihak ya. Ya. Eh, menurut Bu Zakia, kira-kira siapa yang bisa membantu masalah ini Bu Zakia? Iya. Yang bisa membantu seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, itu Ya, tadi guru seniornya BK. Di ya, BK di sekolah saya itu kan ada beberapa guru BK ya, ada 3. Yang 2 itu masih muda, yang 2 itu memang sudah saya ajak konsultasi ya Bu, tapi beliau berdua itu masih ini sungkan Bu saya kalau kalau saya. Jadi biar anu saja senior saya. Jadi saya oh melibatkan iya, ini guru seniornya BK Bu. Karena ya, secara pengalaman, secara usia, dan secara apa istilahnya Bu ya, secara kedudukan di sekolah itu beliau kan sudah senior ya, bahkan lebih senior dari Bapak A tadi Bu. Ya mungkin dengan melibatkan beliau itu mungkin nanti kita bisa dapat jalan keluar tanpa menyinggung ya Bapak A atau tanpa merasa bahwa Pak A itu dituduh seperti itu Bu ya. iya. Itu Bu. Sudah bagus bagus, tapi ini sampai berapa lama itu nanti permasalahan ini sudah clear? Satu Ya minggu, mau 2 minggu? ya maunya sih cepet Bu. Jadi kalau bisa Ya, secepatnya diselesaikan ya. sehari, jadinya Oh iya. hari sudah selesai Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana tindak lanjutnya nanti setelah itu, jika Iya. sudah selesai? Setelah itu ya maunya saya itu karena ada kasus ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran Bu. Baik buat Oke. Bapak A dan juga buat Hmm. siswa. Gimana siswanya itu biar tidak ini Bu terlalu ngalem gitu sama guru-guru, terutama guru-guru laki-laki. Karena namanya orang laki-laki ya. Kalau misalnya dingalemi sama siswa itu mungkin ya ada semacam apa itu ya, namanya orang normal Bu ya, Nah, ya, tahu. Ya. atau apa. Jadi saya mengingatkan siswa saya itu agar tidak terlalu agresif tak istilahnya Bu terhadap guru-guru yang laki-laki. Dan si Bapak A juga seperti itu, mungkin harus lebih berhati-hati dalam dalam mengekspresi rasa kasih sayangnya terhadap muridnya karena ternyata kan selama ini ada salah paham gitu antara siswa dan guru sehingga siswa merasa diperlakukan tidak nyaman dan mungkin gurunya bisa menyadari oh ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah, saya terlalu terlalu ekspresif gitu terhadap siswa padahal itu kan saya anggap seperti anak saya Iya, sendiri tapi ternyata betul. punya anak itu beda jadi biar punya kesadaran yang seperti itu Bu yang saya Iya, ingin. iya. Terima kasih Bu Zakia, sangat Iya. membantu. Terima kasih. Nah, saya pengen nanti ketemu lagi ya bagaimana hasilnya nanti. Oh iya, Ya, iya Bu minggu pasti lagi Bu. ya, nanti Ya, cerita lagi ya ya. jadi apa yang sudah Ya, kita bincang-bincangkan ini tadi ya, mudah-mudahan sesuai dengan yang tadi saya harapkan Bu betul. antara siswa saya, guru si A tadi. Jadi nanti saya pasti saya pasti akan cerita ke Bu Sis nanti pasti Bu. Tunggu lagi Pasti. nanti akan saya kabari Bu kalau saya Ya, sudah menyelesaikan permasalahan ya, ini. Iya Bu, terima terima kasih. kasih Bu ya atas Ah, waktunya. ya, sama-sama. Nah, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf, Aduh, iya. udah Maaf lama Bu ya, nggak jadi ketemu. ini, jadi apa? Mengganggu waktunya Bu Sis ini. Bu Sis Oh, jadi harus meluangkan waktu buat saya ini Bu. Maaf Bu ya. oh, enggak apa-apa. Hmm. Kalau sudah lama kita nggak ketemu, mumpung ketemu Iya, ya. Coba iya Bu. apa yang ingin obrolkan Bu Zakia sama saya? Iya Bu, jadi gini Bu, saya beberapa hari yang lalu itu kan ini ada aduan dari anak murid saya Bu, bahwa dia itu telah ini apa namanya dapat perlakuan yang kurang baik dari seorang guru ya. Saya sebut aja guru A misalnya Bu. Jadi itu Bu yang ingin saya obrolkan sama panjenengan. Oh, gitu.
tuh, mumpung ketemu nih, dari pertemuan ini nanti, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita nanti, apa? Coba. Iya, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini nanti itu ini Bu. Saya kan ingin membantu siswa saya itu agar tidak lagi mengalami hal yang ini, yang sama. Sama ini Bu, ada rasa aman dan nyaman dari siswa saya itu ketika berhadapan sama Pak A ini Bu. Oh gitu ya. Nah, Iya, bisa membantu siswa agar mengalami hal yang sama, nggih, merasa aman gitu ya, Bapak Guru tadi. Nah, iya. terus gini, menurut Ibu Zakia itu rasa aman dan nyaman itu yang seperti apa yang Ibu harapkan? Gini Bu, rasa aman dan nyaman itu yang saya harapkan dari anak saya ini saat Bapak A ini mengajar di kelas siswa saya itu merasa ini tidak takut lagi gitu, tidak takut Hmm, untuk mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti sebelumnya, dan merasa aman dan nyaman saat berhadapan sama Bapak ini. Jadi ini Bu, biar perasaannya itu sama ketika dia diajar sama Bapak Ibu guru yang lain. Jadi seperti itu Bu, yang oh saya gitu. iya, Jadi fokusnya itu ada pada perasaan aman dan nyaman ya terhadap nggih, uh, Ibu Zakia. iya Nah, betul Bu. kalau kalau gitu dia itu sekarang di level itu kita bilang 10. Menurut Bu Zakia, tingkat rasa amannya siswa Bu Zakia itu di level berapa ya? Kalau kalau menurut saya Bu ya, ada di ini Bu, ada di level yang paling rendah Bu, mungkin 0 atau 1. Karena gini Bu, eee, anak ini jangankan ketemu Bu ya, kayak berpapasan melihat dari jauh itu sudah lari Bu. Jadi mendingan dia itu menghindar dan tidak ketemu daripada dia itu harus ini berhadapan sama Bapak A ini Bu. Jadi seperti itu Bu. Oh, sampai begitu ya, Bu ya. Iya, Memilih berlari daripada ketemu. iya benar benar Oh, Bu. gitu. Makanya Bu Zakia tadi mengatakan di level 0. Iya Bu. Nggih. Ya, sekarang begini Bu Zakia, yang pengen Bu Zakia lihat mereka ada di angka berapa yang Iya, inginkan? iya kalau kalau saya sih Bu ya ada di level yang paling tinggi lah Bu. Gimana agar anak ini nanti ya merasa aman dan nyaman saat berada atau berinteraksi sama Bapak A ini Bu. Hmm, betul sekali. Yang Ibu sampaikan. Terus apa ini yang bisa Bu Zakia lakukan untuk bisa mencapai angka 10 itu? Ya mungkin ini Bu, apa namanya, yang bisa saya lakukan ini mungkin uh, ini saya akan berkolaborasi atau mengajak bicara Bu sama ini, sama apa namanya, sama guru yang tadi apa namanya, merasa membuat murid saya itu tidak aman itu Bu ya. Gitu ya. Nah, Iya. dari pengamatan Bu Zakia sendiri, perlakuan seperti apa yang bisa membuat siswa Bu Zakia merasa aman dan nyaman saat berhadapan sama guru? Ya, kalau menurut saya Bu ya, biar siswa itu merasa aman dan nyaman itu ya diperlakukan wajar saja Bu, tidak berlebihan. Bolehlah sesekali itu menyentuh begitu Bu ya, mungkin menyentuh pundak sebagai bentuk rasa kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri, jadi seperti itu. Begitu ya. Jadi Oke. interaksinya harus secara wajar, Iya, betul, tidak betul. berlebihan. Nah, kira-kira apa ini yang akan Bu Zakia lakukan untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman terhadap siswa Bu Zakia? Iya, yang pertama yang akan saya lakukan ini Bu, ngajak ngobrol sama Bapak. Mungkin ya
biar apa, biar Bapak A ini tidak merasa tertuduh atau merasa ini kayaknya saya ini lagi dilaporkan ini sama biar tidak merasa begitu, mungkin saya awali dengan ngobrol Bu ya. Jadi ngobrolnya itu mungkin agak memancing-mancing ke arah situ. Semisal gini Bu, di saya itu kan ada komunitas belajar ya, mungkin saya awali dari bicara itu yang ringan. Kemudian gimana Pak dengan ini kombes jenengan di Mabel IPS apa sudah berjalan seperti yang lainnya, mungkin kan cerita. Habis itu baru saya masuk ke ini. Mungkin saya tanya begini Bu, Pak jenengan ngajar di kelas saya ya? Iya Bu, kelas apa Bu? Kelas 8B. Iya. Bapak kenal enggak sama si Intan misalnya? Bapak kenal sama si Intan. Oh Intan. Oh kenal Pak. Bagaimana Pak pendapat jenengan tentang Intan? Nanti kan beliau kan cerita ya. Dari cerita itu mungkin saya baru ini Bu, baru mulai masuk gini ya misalnya. Pak jenengan itu oh begitu ya menurut penilaian jenengan tentang si Intan. Sebenarnya Intan ini Pak, jenengan sama Intan ini harus agak berhati-hati karena anaknya ini baperan. Sebagai contoh kemarin kan pas kerja kelompok itu saya kan mendapati gini, kerja kelompok itu kan rebutan pensil, nggak taunya pas rebutan temannya itu, pas pensilnya lepas itu pipinya itu kan tersentuh sama teman laki-laki, dia itu langsung lari Pak, langsung lari ke saya lapor katanya ini pelecehan, jadi seperti itu. Kemudian saya klarifikasi kan ternyata seperti itu, nggak pelecehan. Jadi mungkin jenengan harus lebih berhati-hati dengan peristiwa yang tadi sudah disampaikan ya. Siapa tahu nanti pas pas jenengan tidak sengaja atau apa gitu, jadi anaknya merasa tidak nyaman gitu kan ya, tidak enak Pak kalau misalnya. Jadi ya hal-hal yang seperti itu mungkin Bu yang. Jadi nanti kan saya ini ingin menyampaikan pesan saya, tapi beliaunya itu tidak merasa bahwa saya ini ada kasus seperti itu kan, jadi enak gitu loh, tidak merasa menghakimi. Jadi seperti itu mungkin Bu yang akan saya lakukan. Oh iya, Bu Zakia sudah banyak yang disampaikan hal-hal yang Ibu ingin lakukan. Tadi dekat ya. Kira-kira kapan itu Bu pelaksanaannya? Ya secepatnya Bu. Kalau yang mau saya lakukan ini secepatnya, kalau bisa itu mungkin besok saya akan langsung biar cepat selesai Bu. Oh gitu iya. Bu Zakia, apa itu? Kita kan sudah di penghujung sesi ini ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan ini? Oh, yang saya dapatkan Bu ya. Pada awalnya saya ini kan Bu, bingung gitu loh, apa ya yang harus saya lakukan dengan pengaduan murid saya yang seperti itu. Kalau sama teman itu kan serba peke Bu ya. Takutnya nanti apa yang kita sampaikan itu takut menyinggung atau malah itu kita itu kayak menghakimi seperti itu. Tapi ternyata setelah saya ngobrol sama panjenengan ini jadi sebenarnya ini mudah ya kalau misalnya kita mau mau mencari solusi agar kita itu bisa menyampaikan apa yang kita inginkan tanpa menyinggung dari orang yang mau kita ajak bicara, dan juga orang yang mau kita ajak bicara itu tidak merasa terhakimi. Jadi itu Bu yang saya rasakan. Iya, sudah. Terima kasih. Baiklah Bu Zakia, saya tunggu ya minggu depan untuk sharing lagi tentang hasil yang sudah Ibu lakukan. Ya, pasti Bu. Pasti saya langsung akan cerita ini sama Bu Sis hasil tadi. Sekarang bagaimana perasaan? Iya. Pastinya lega Bu ya.